Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak. Dari mata pelajaran prakarya kelas 7 untuk sub pelajaran kerajinan oleh Pak Umar Dhani Prasetyo. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak yang ada di sekitar kalian. Tapi sebelumnya kita kelompokkan dulu, kita pelajari dulu apa itu limbah. Jadi limbah itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, berikutnya berdasarkan dari senyawa yang ada di dalamnya, dan berdasarkan sumbernya dari mana. Untuk yang pertama, berdasarkan wujud, contoh yang ada di tempat kita adalah limbah gas pertama kali. Limbah dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, karbon oksida HCl, NO2 itu ada di sekitar kita. Dia bentuknya gas. Berikutnya adalah limbah dalam bentuk limbah cair. Limbah ini dalam bentuk cair seperti air cucian ketika kita cuci piring, atau kita cuci baju, atau bahkan kita mandi itu menghasilkan sabun. Nah, itu termasuk dalam limbah cair. Air hujan juga. Jadi air hujan itu juga termasuk dalam limbah. Ketika air hujan harus kita masukkan ke dalam selokan. Nah, ini sudah kita terangkan. Oh ya, terakhir berikutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng yang dimaksud di sini adalah minyak goreng yang sudah tidak digunakan. Jadi setelah kita goreng kotor, itu kita buang. Itu juga masuk limbah cair. Berikutnya yang ketiga adalah limbah padat. Jadi limbah yang dalam bentuk padat keras. Di sini ada contohnya adalah kotak kemasan, bungkus makanan, kertas, dan lain-lain. Jadi ketika kita makan, kita membeli makanan, kita selalu menggunakan atau di makanan tersebut ada bungkusnya. Itu termasuk limbah. Itu jadi berdasarkan wujudnya ya. Berikutnya adalah limbah berdasarkan sumbernya. Pertama adalah limbah pertanian. Limbah dari kegiatan pertanian. Jadi pertanian itu ketika contoh lah ya, di sekitar kalian ketika ada pertanian, ketika memberikan pupuk berlebih, nah pupuknya itu akan larut dan airnya akan mengalir. Itu juga termasuk dalam limbah. Berikutnya limbah industri. Jadi limbah ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri pabrik atau industri-industri yang ada di sekitar kalian. Itu menghasilkan limbah. Terutama misalkan adalah tekstil, itu juga menghasilkan limbah yang luar biasa banyak. Berikutnya adalah limbah pertambangan. Jadi ini dari kegiatan-kegiatan pertambangan. Ada misalkan pengeboran minyak, itu pertambangan. Itu juga menghasilkan limbah yang luar biasa. Atau penambangan emas, penambangan nikel. Itu juga karena ketika menambang emas, ketika menambang nikel itu menggunakan zat-zat kimia yang untuk mencairkan atau untuk meluruhkan tanah yang ada di situ. Ya, ada 3 di situ sudah. Yang berikutnya yang keempat adalah limbah domestik. Nah, ini yang sehari-hari kita juga menghasilkan limbah. Ya, jadi di rumah kita mandi, kita mencuci, itu juga menghasilkan limbah. Berikutnya dari pasar,
dari restoran itu juga menghasilkan limbah. Itu ada 4 berdasarkan sumbernya. Untuk yang berikutnya adalah berdasarkan senyawa yang ada di dalamnya. Pertama adalah limbah organik. Nah, ini limbah yang mudah diurai atau mudah busuk. Dari mana? Contohnya dari sayur. Jadi ketika kita masak sayur, ya, jadi kita masak sayur, ada bagian yang terbuang, itu bisa diurai, bisa dibusukkan. Atau buah, kita makan buah, itu kulitnya kita buang, itu juga limbah, kotoran hewan. Nah, contoh-contoh ini adalah limbah-limbah yang udah diurai dan bisa digunakan untuk apa? Untuk pupuk. Ya, untuk yang berikutnya adalah limbah anorganik. Ya, kita lihat di samping ada limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit diuraikan, bahkan tidak bisa. Contohnya adalah plastik. Plastik itu butuh 1000 tahun untuk bisa diuraikan. Bahkan ada plastik yang tidak bisa diuraikan sampai kapanpun. Ya, itu ya limbah ya. Nah, kita akan pengolahan bahan limbah lunak yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita menggunakan, itu ada yang namanya adalah reduce. Jadi reduce adalah meminimalisir. Jadi kita harus meminimalisir barang-barang yang kita gunakan dan itu akan menghasilkan limbah. Contoh ya, tas belanja. Ketika kita belanja ke warung, ke swalayan, nah kita bisa menggunakan kantong belanja, kita hilangkan kantong kresek, itu namanya reduce, mengurangi ya. Berikutnya adalah reuse, memilih yang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Yang saya contohkan di samping adalah penggunaan botol minum yang tidak satu kali pakai. Jadi ketika kalian berangkat sekolah, bawa botol minum. Karena kalau kalian ke sekolah membeli air minum yang kemasan, itu botolnya harus dibuang dan itu akan menambah limbah. Gunakan botol minum yang dari rumah yang bisa diulang berkali-kali. Lanjut, yaitu kita adalah recycle, yaitu memilih barang yang bisa didaur ulang. Jadi ketika kita memilih atau menggunakan sebuah benda yang akan menghasilkan sampah, carilah yang bisa didaur ulang. Contoh mungkin yaitu kita menggunakan bahan organik dari alam, bungkus makanan dari daun pisang. Ya, daun pisang itu bisa kita olah. Jadi apa? Jadi pupuk. Ya, itu kita lanjutkan produksi kerajinan bahan limbah lunak. Ketika memproduksi, kita harus memilih dulu. Pertama adalah memilih benda-benda yang masih bisa kita gunakan. Kan semua belum tentu limbah itu bisa semuanya kita gunakan. Yang kedua adalah pembersihan. Jadi di sana saya terangkan bahwa ketika sudah dipilih, kita harus membersihkan dari bahan-bahan yang tidak kita inginkan atau yang sudah dimanfaatkan. Berikutnya adalah pengeringan. Jadi sudah dipilih, dibersihkan. Kadang proses pembersihan kita menggunakan air, jadi harus kita bersihkan lalu kita keringkan. Kenapa? Untuk mengurangi kadar air. Nah, proses pengeringannya biasanya menggunakan panas matahari. Lanjut, pewarnaan. Setelah dibersihkan, kita keringkan, kita beri warna. Supaya apa? Supaya menarik.
Langkah berikutnya yaitu pengeringan setelah diwarnai menggunakan cat. Kita keringkan, kita jemur lagi supaya tidak mudah luntur. Sudah dikeringkan, ini proses finishing supaya karya itu bisa terlihat bagus. Jadi proses finishingnya itu bisa disetrika. Jadi saya contohkan bisa disetrika, di amplas atau di gerindang, tergantung bendanya. Jadi itu prosesnya ya yang harus kita penuhi untuk menghasilkan barang. Lanjut ke syarat perancangan benda kerajinan. Jadi ada syarat perancangannya. Jadi ketika kita merancang, kita harus tahu pertama benda itu punya kegunaan apa. Jadi kita buat benda itu gunanya untuk apa ini nanti. Harus ada kegunaan. Tidak mungkin kita buat sebuah kerajinan tanpa ada kegunaan. Lanjut ke nyamanan. Jadi nyaman ada enggak itu? Nyaman enggak sih itu? Lanjut ada keluasan. Jadi benda itu harus luas, bisa digunakan. Berikutnya yaitu keamanan. Karena kita menggunakan benda atau kerajinan bahan lunak, kerajinan dari bahan limbah, jadi harus aman. Jangan sampai barang yang kita gunakan itu tidak aman, berbahaya, jangan sampai. Terakhir yaitu kita keindahan. Jadi nilai dari kerajinan yang kita buat harus indah supaya bisa dinikmati dan punya nilai jual. Lanjut, tugas buat kalian yaitu buatlah kerajinan dari salah satu bahan limbah organik. Ada 4 di sini, ada kertas, ada kulit jagung, ada jerami atau pelepah pisang. Silahkan pilih salah satu aja ya, tidak usah banyak. Salah satu bahan itu kamu pilih mana yang ada di sekitar kamu. Buatlah kerajinan bebas. Nah, prosedurnya, langkah-langkahnya itu bisa kalian lihat di buku paket prakarya semester 2 halaman 5-30. Di sana sudah diterangkan mau menggunakan seperti apa, bahannya apa, prosesnya bagaimana. Nah, setelah ini saya akan contohkan bagaimana membuat salah satu kerajinan dari bahan lunak organik yang salah satu yang sudah saya sebutkan ini, ada 4 ini. Nah, kita akan membuat dari pelepah pisang. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Oke, setelah tadi kita memperlihatkan presentasi tentang materi hari, kita lanjutkan dengan membuat sebuah tempat pensil dari bahan limbah lunak. Nah, kita akan menggunakan bambu, terus kita menggunakan triplek bekas. Berikutnya kita menggunakan pelepah daun pisang. Juga kita menggunakan lem tembak. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti kita akan praktekkan seperti apa bentuknya. Namun mohon ketika kalian menggunakan perangkat-perangkat ini, ada sesuatu yang harus kalian pahami, karena ada mungkin menggunakan pukul atau palu, terus menggunakan cutter, menggunakan listrik, lem. Mohon untuk berhati-hati dalam penggunaannya. Oke, kita lanjutkan bagaimana proses membuatnya. Untuk bahan-bahannya,
Demikian, ini hasil dari pembuatan tempat pensil menggunakan bambu, menggunakan triplek, menggunakan pelepah pisang. Silahkan setelah ini kalian jemur sampai kering dan di finishing dengan menggunakan plitur. Boleh di finishing dengan plitur, boleh tidak. Jika kalian ada plitur, silahkan plitur. Bagaimana kalau dicat? Kalau dicat mungkin akan keluar warnanya tidak keluar. Jika menggunakan plitur, dia akan warnanya keluar. Demikian materi tentang pembuatan bahan limbah perang lunak menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.